Puji Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Ya. Saya sudah sampaikan kepada saudara apa yang harus saudara baca tentunya ya. Saya berharap semua kita sudah baca. Saya memberikan dan bukan berarti menjadi pegangan kita, tapi pengetahuan kita. Perlu kita punya pengetahuan tentang setan dan iblis ya. Sebabnya gunanya PA itu. PA itu tidak memilih-milih apa yang mau disampaikan, tapi kita harus mengerti semuanya ya. Dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 ya. Kemarin kita sudah melihat bahwa kitab Kejadian pasal 3 ini adalah salah satu pasal yang memang agak sulit untuk kita pelajari ya. Satu contoh kemarin saya sudah sampaikan bahwa pasal 3 ayat 15 itu sudah saya sampaikan bahwa memang itu bisa bermacam-macam tafsiran. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berkata bahwa kitab Kejadian pasal 3 ini adalah salah satu yang harus jeli memperhatikan dan melihat. Sebab ini memang agak sulit. Tetapi sekalipun sulit, untuk dipahami, kita pelajari. Kalau susah, ya kita biarkan dulu sampai Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Ya. Jadi tidak semua kitab itu harus kita bisa pahami, tapi kita perlu juga membacanya dan belajar menelitinya. Siapa tahu ada yang kita bisa perlu pegang dari bagian itu ya. Nah, mari kita baca. Hari ini kita mau belajar sebenarnya hanya ayat 1, tapi kita perlu membaca berulang-ulang. Ya, kita baca pasal 3 ayat 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini pasal 3 ayat 1. Saya sudah berikan tulisan tebal dan huruf yang berbeda, karena yang kita mau lihat adalah khusus bagian ini ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Nah, yang cerdik itu, ular itu berkata kepada perempuan. Ular itu berkata kepada perempuan, yaitu Hawa. Dia berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Inilah kelicikan dan kepintaran ular itu, kecerdikan ular itu. Pintar mengatur kata-kata supaya tidak terasa bahwa dia sedang dibawa kepada kesesatan. Nah, ini loh. Jadi pintar membuat kata-kata ini supaya perempuan itu tidak terasa bahwa dia sedang dibawa kepada penyesatan. Makanya serigala itu tidak datang berbulu serigala, dia datang berbulu domba. Kalau datang dia dengan
bodi serigala, maka semua domba akan lari. Tapi karena dia datang dengan bodi domba, maka dia gampang mencaplok domba-domba yang kurang perhatian. Nah, ada pandangan orang-orang tertentu. Ya, nanti kita selidiki dan kemudian kita mau mengambil yang mana. Tentu saya juga sebagai gembala akan menyatakan apa yang saya pikir. Tapi saya tidak memaksa, karena bagaimanapun ini adalah sebuah pelajaran yang agak sulit. Tapi kalau saudara ikut saya, ya mungkin menurut saya jauh lebih baik. Ya, tapi tetap saya kasih pertimbangan. Ya. Ada orang yang berkata bahwa ular hanyalah alat iblis. Jadi ular yang berbicara kepada Hawa itu adalah alat, tapi sebenarnya dia dipakai oleh iblis. Nah, itu khususnya pada hari ini hampir 90% seluruh gereja mengambil ini. Perempuan di taman di Eden, yaitu kepada Hawa, itu bukan ular, tapi dirasuki oleh setan. Nah, itu pandangan orang. Jadi yang berperan membujuk Hawa adalah iblis, bukan ular. Ular hanyalah yang kelihatan, tapi yang membujuknya adalah iblis atau setan. Ini pandangan. Dan saya katakan sekali lagi, ini hampir 90% gereja pegang tafsiran ini. Ya. Jadi bukan ular, tapi setan. Tapi saya ingin memberikan dialog kepada saudara. Kalau memang setan, tapi mengapa pasal 3 ayat 1 dimulai dengan kata adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang? Iya kan? Harusnya kalau memang itu ditunggangi oleh setan, berarti bukan ularnya yang cerdik kan? Tapi setannya. Ya. Nah, tapi kenapa kalau ayat itu dimulai dengan kata adapun ular ialah yang paling cerdik? Nah, itu dia. Dan kemudian ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, adapun ular, dan ada kemudian ditulis ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, ini kenapa kok ada pendahuluan ini? Kalau memang ularnya hanyalah alat si iblis, ya kan? Tapi kenapa dimulai dengan kata adapun ular adalah binatang yang paling cerdik dari yang diciptakan oleh Tuhan Allah? Kenapa? Nah, ini dia. Jadi seolah-olah ayat itu sia-sia. Nah, itu sebabnya ini menjadi pertimbangan khusus buat kita, supaya kita mengenal musuh kita. Perlu kita mengenal musuh kita. Ya. Dan yang dikutuk Allah juga adalah ular, bukan setan. Nah, jadi kalau memang ular itu hanyalah alat, harusnya kutukan terhadap ular tidak seberat
Apa yang dikutukkan terhadap ular? Kenapa? Karena ular itu hanyalah alat. Seharusnya kan? Tapi kenapa justru ular yang dikutuk? Iblis tidak ada yang terkutuk. Iya kan? Bagaimana saudara? Ini saya ajar untuk kita berteolog. Maksudnya ini ular yang kena kutuk. Kenapa ular yang kena kutuk kan? Ya. Jadi kalau bagi saya ini sudah jelas bahwa ular bukan hanya sekedar peran, tapi dia memang berperan. Ya. Karena itulah dia bertanggung jawab dengan perannya dia. Iya kan? Bertanggung jawab dengan perannya dia, makanya dia dikutuk. Ini jadi bagi saya pandangan yang pertama ini saya kurang seret. Ya. Jadi kalau ular hanyalah alat iblis, harusnya Tuhan tahu kan? Dan tentunya hukuman ular tidak akan seperti itu. Ya, harusnya. Kalau memang ular itu hanyalah alat. Jadi menurut saya pandangan ini kurang tepat, karena ular itu bertanggung jawab atas perbuatannya, seperti manusia juga bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Sama tanggung jawabnya. Terkutuklah ular. Nah, makanya sampai hari ini ular berjalan dengan perut. Ya, dulu berarti bukan, ada kakinya. Ya. Kalau minggu lalu kan naga. Memang naga itu kan gambarannya ada kakinya 4, di belakang dan di depan. Saya tidak tahu hanya 4 atau berapa. Tapi yang pasti kelihatannya dari kata itu dulu ular itu berkaki. Ya. Kalau hanya 4 berarti tidak sepanjang ular seperti sekarang harusnya, ya. Nah, mungkin kan ular itu berjenis-jenis, harusnya berjenis-jenis, tapi ya tidak semua ular mungkin setan. Bagi saya, menurut saya seperti itu. Jadi ada setan ular, ya. Nah, mari kita lihat pasal Wahyu pasal 12 ayat 9. Kemarin sudah dibaca juga ini kayaknya. Ya. Mari kita baca 2-3. Dan naga besar itu, si ular tua. Jadi ular kan? Kenapa di kitab Wahyu masih tetap si ular? Ya kan? Berarti dia ular itu memang setan. Ular yang cerdik itu memang setan. Nah, kata setan itu, nah, yang disebut, dan naga besar itu si ular tua yang disebut, jelas kan? Disebut iblis dan setan. Siapa yang disebut iblis dan setan? Ular tua kan? Berarti ular itu tidak mati-mati. Memang dia roh. Makanya kalau hari ini tidak kelihatan ular itu memang roh. Ya. Inilah yang sulit. Makanya sulit kan? Kalau yang disebut tadi ular itu fakta. Tapi kalau dia tidak mati berarti ada roh kan? Iya kan? Karena tidak mati. Sampai hari ini tetap si ular tua. Inilah yang sulit untuk kita paham. Tapi minimal kita mengerti kesulitannya di mana. Iya kan? Minimal kita mengerti kesulitannya di mana. Jadi yang jelas ular itu pertanyaan lebih penting lagi, kenapa kalau sampai di kitab Wahyu, padahal kitab Wahyu tahun Masehi, 60 tahun sesudah Masehi.
Wahyu, kitab Wahyu itu ditulis sekitar tahun 60 sesudah Masehi. Sedangkan kitab Kejadian itu ada lebih kurang 2000 tahun sebelum Masehi. Tapi ularnya masih urip. Makanya kalau saudara melihat kemungkinan legenda-legenda itu bisa membuat kita juga mengerti. Kalau saudara mengingat apa film India, apa itu namanya? Mahabharata. Ada ularnya kan di situ, dewa ularnya, ular Siwa ya. Itu kan bukan Siwa. Kalau Siwa itu bukan. Jadi kalau yang di Mahabharata bukan Siwa namanya. Iya, yang menyerang itu bukan Siwa namanya, tapi itu jelas gambaran iblis yang berperang dengan. Nah, itu kan dari legenda-legenda yang mereka buat, itu kan tentu kepercayaan kan. Itu kan Mahabharata itu kepercayaan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar cerita, karena secara sejarah sulit dipahami itu, tapi itu legenda. Tapi bisa jadi kalau kita bisa melihat ini, bahwa si ular itu ya kan? Jadi ular di kitab Wahyu, yang ingin saya sampaikan adalah di kitab Wahyu ditulis setan itu, iblis itu ular. Dan naga besar itu, nah tentu ularnya yang mana? Ular naga jelas. Naga besar, si ular tua yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Berarti dari awal dia ada. Berarti di kitab Kejadian. Nah, itulah yang sulit saya bilang. Mau tidak mau kita harus mempercayai dua hal, fakta dan roh. Mau tidak mau kita harus mempercayai dua hal, bahwa iblis itu secara fakta itu adalah ular, tetapi ular tua yang diciptakan Tuhan itu rupanya memang dia memiliki roh yang luar biasa. Makanya Tuhan mengatakan, adapun ular adalah yang paling cerdik. Jadi tidak heran ayat itu memulainya dengan adapun ular adalah yang paling cerdik. Nah, jadi memang kesulitan kitab Kejadian itu ada di situ. Tapi sekalipun sulit, minimal kita tahu kesulitannya di mana. Dan andai kata naga yang datang dalam mimpi kita harus tetap dalam nama Yesus, betul. Ya kan? Karena bukan, kalau selama ini kan kita pahami setan itu roh. Bahkan kita menganggap setan itu, kalau saudara melihat setan-setan sekarang kan orang, gambaran orang, tapi kepalanya ada tanduk yang disebut dengan Lucifer itu. Ya kan? Nah, nanti kita juga akan melihat tentang Lucifer, pandangan orang tentang Lucifer. Ya, kita akan melihat juga nanti. Nah, ini dia. Jadi setan yang menyesatkan seluruh dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Tapi ini jangan anggap ini di kitab Kejadian. Karena darah anak domba sudah ada. Jadi ini sudah, Yesus sudah ada, sudah mati. Kemenangan itu sudah. Ini sebab konteksnya ini adalah perlawanan antara keturunan perempuan dan si iblis. Yang kemarin saya sampaikan bahwa yang diyakini keturunan perempuan itu adalah Yesus. Jadi ini adalah sebuah peperangan memang. Jadi ini bukan di kitab Kejadian. Bukan. Jadi bukan karena dia
bermusuhan di sorga kemudian dibuang ke bumi, bukan. Dia memang diciptakan di bumi. Hanya yang satu ini karena kecerdikannya, ciptaan yang paling cerdik, dia boleh naik di surga atau di atas surga juga. Bukan tempat Allah bertata, bukan. Karena surga itu bisa juga diterjemahkan itu di atas, di langit. Di langit. Makanya ketika ada tanda di langit, nah itu kan perempuan yang kemarin yang kita baca, ada tanda juga ular yang berperang, yang apa itu kemarin. Jadi itu bisa di atasnya kita. Tapi bukan sorga yang dimaksud oleh Tuhan tempat duduknya Allah. Ya, itu bisa seperti itu tafsirannya, tapi itu bisanya. Cuman saya tidak bisa memaksa saudara untuk membuat kesimpulan seperti yang saya simpulkan. Tapi tetap saya memberikan pemahaman ini. Nah, pasal 20 ayat 2, sedangkan Wahyu 22 pasal. Ini sudah hampir habis kitab Wahyu pasal 2-3. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ini 1000 tahun damai. Itu belum nanti. Kalau kepercayaannya orang Pentakosta, tapi ada kepercayaan sebahagian GBI mengakui ada premil, posmil, amil. Nah, saudara akan bingung itu ya. 3 mil itu milenium, akhir zaman maksudnya. Jadi pengangkatan gereja. Ada pos. Jadi kalau amilenium itu milenium ya. Jadi A itu berarti sesudah. Pos di tengah-tengah kejadian itu. Sebelum. Jadi kalau kepercayaan GPDI, saya tidak tahu apakah Pak Pras ini GPDI asli atau tidak. Atau Pak Andrianto ini GPDI asli atau tidak, Bu Esther GPDI asli atau tidak. Kalau orang GPDI itu dia mengakui 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Ya, itu artinya mereka mengakui ada pre-millennium, ada sebelumnya 3,5 tahun itu masuk di zaman kesukaran. Ya, zaman kesukaran. Baru orang-orang percaya diangkat. Kemudian iblis berkuasa di bumi 3,5 tahun. Itu kan kepercayaannya. Tapi itu tafsiran. Saya tidak bisa memastikan. Yang pasti kalau kita setia kepada Tuhan, entah pre-millennium, entah post-millennium, entah amil, tetap kita bersama-sama dengan Tuhan akan diselamatkan. Amin, saudara. Jadi itu tidak terlalu penting. Yang paling penting kita lahir baru, kita hidup di dalam Kristus. Apapun yang terjadi post, pre, a, kita tetap akan diselamatkan. Itu yang paling penting. Jadi yang menangkap ular itu, maka terjadilah sesudah tidak ada iblis di bumi, maka terjadilah 1000 tahun damai. Ini ditulis jelas dalam Alkitab. Nah, sekarang tidak ada yang damai kok. Berarti iblis masih ada. Selama iblis ada di dunia, itu tidak akan pernah ada damai. Tidak akan pernah ada.
Nanti kalau iblisnya dirantai 1000 tahun baru ada damai. Ya. Tetapi orang benar punya kuasa. Nah, itu dia bedanya. Kita orang benar punya kuasa. Ada iblis tapi dia takut sama kita. Itu yang paling penting kalau dalam kebenaran. Ya. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, ya iblis bilang, kamu berdosa kok. Mana suka Tuhan sama kamu? Nah itu. Kamu kan sedang dihukum sama Tuhan. Nah, akhirnya begitu. Loh. Apa? Ya. Restart. Gimana ini Jo? Ditunggu. Enter. 5 detik tunggu. Nah, 14. Oh iya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari situlah ada karena memang di sini ditulis ada 1000 tahun damai. Kita percaya firman Tuhan. Permasalahannya yang kita tidak tahu 1000 tahun damai itu di bumi atau karena Kristus sudah datang. Itu yang dipermasalahkan antara Amil dengan Premil. Kristus sudah datang untuk anak Tuhan, 1000 tahun damai itu sudah ada. Bagi mereka seperti itu yang menganut Amin. Nah, dari sinilah tafsiran-tafsiran itu. Karena itu saya bilang itu tafsiran saya tidak bisa pastikan karena Alkitab tidak tulis. Tapi kita bisa belajar untuk bisa memahami. Yang pasti apapun yang terjadi, Amil, Premil, Posmil, kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, kita sudah lahir baru, semua yang terjadi itu tidak akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang paling penting. Makanya Paulus berkata, entah kita tidur, entah kita bangun, kita bersama-sama dengan Tuhan. Makanya enaknya itu yang paling penting pula bukan pelajaran akhir zaman. Yang paling penting itu sebenarnya bukan pelajaran akhir zaman. Yang paling penting itu adalah pelajaran lahir baru. Hidup di dalam Tuhan. Karena itu kuncinya. Kita tahu akhir zaman. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, tidak lahir baru, tidak ada gunanya kan? Iya kan? Tidak ada gunanya. Ya. Tapi sekalipun kita tidak mengerti akhir zaman, kalau kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan dan sudah lahir baru, semua yang terjadi itu tetap kita akan lewati bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah lahir baru dan hidup di dalam Kristus. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa Pak Pendeta tidak pernah mengkhotbahkan akhir zaman? Karena kita belum masuk di sana. Kita pinginnya lahir baru, hidup bersama dengan Tuhan seperti apa? Itu yang paling penting. Itu yang paling utama, ya. Jadi seperti itu. Nah, setan atau iblis itu adalah ular yang menyesatkan Hawa, menyesatkan seluruh bumi. Gara-gara Hawa lah semua tersesat di Taman Eden. Karena ular itu adalah penyesat, maka disebut ia iblis atau setan. Nah, iblis itu sebenarnya arti kata dari iblis itu adalah penyesat atau musuh. Artinya setan itu juga, Satan itu juga adalah diterjemahkan dari diabolos, itu adalah musuh. Nah, jadi peperangan di surga
jadi ditafsir kemana-mana. Ini sejarah gereja. Bagaimana engkau yang sudah dibuang, kan, cut down to ground, dibuang ke bumi, diterjemahkan ke tanah, di bawah tanah ini kan matilah. Tanah itu di bawah, makanya ke bawah tanah, ke bumi terjemahannya. Ya. Which ditch? Apa ini? Yang menyesatkan bangsa-bangsa. Nah ini Yesaya 14 ayat 12. Nah ini yang terjemahan King James Version yang lama. Nah yang baru ini terjemahan King James juga, tapi yang baru. Tidak ada lagi Lucifer. Ya, gantinya. Jadi artinya Lucifer itu bukan nama. Kalau nama kan tak boleh diterjemahkan. William masih bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apapun namanya William ya tetap William. Tidak bisa diterjemahkan. Ya, jangan pikir ya tetap jangan pikir bahasa apapun. Tidak bisa diterjemahkan. Artinya bahwa Lucifer bukan nama pribadi. Nah itulah sebabnya seringkali kebujuk orang-orang Kristen dianggap setan itu hanya Lucifer. Kalau tidak ada Lucifer, oh tidak ada yang bertanduk, oh bukan setan. Ya kan? Jadi inilah sebabnya ini ada kemungkinan juga ini penyesatan dari iblis. Karena sepanjang Alkitab tidak ada setan itu bertanduk. Nah itu dia. Tapi bukan berarti saya mengizinkan saudara mempunyai tanduk. Karena simbol tanduk itu adalah penyerang. Penyerang itu berarti musuh. Musuh itu adalah iblis. Nah, karena itu juga kalau itu secara roh tidak boleh. Makanya itu gambaran-gambaran itu karena dilihat iblis itu senangannya nyerang, lalu dibuatlah tanduknya banteng. Itu secara imajinasi. Nah, ini dia sejarah. Ya, ini sejarah. Tentu saudara-saudara yang pernah belajar Alkitab mesti mengakui bahwa inilah yang diajarkan kepada kita. Betul enggak Bu Esther? Ya kan? Pak Pras. Ini kan yang diajarkan kepada kita. Yang ikut PA-PA, pasti ini yang diajarkan tentang iblis. Nah, ini sejarah. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa itulah kepercayaan kita dari sejarah. Nah, bahasa Indonesia, wow, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Jadi Lucifer itu artinya bintang timur. Engkau sudah dipecahkan dari dan jatuh ke bumi, hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lah kalau kita Kejadian kan belum ada bangsa-bangsa. Tapi anehnya bagi saya, kenapa ya kok orang-orang Pentakosta dulu menafsirkan ini seperti ini? Lah mereka bilang itu bahasa kan yang pernah dilihat, seperti contoh. Ya, contoh. Kenapa ada seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kan yang dibicarakan adalah kita, bukan rusa. Tapi rusa adalah suatu fakta di mana rusa pernah haus. Itu yang dilihat pengarang lagu. Kemudian dia mengatakan tentang dirinya persis seperti itu.
Nah, makanya tafsirannya seperti itu. Dari mana dia bisa membayangkan bahasa yang seperti itu? Yaitu karena ada kejadian. Itu alasan yang mereka bilang. Tapi bagaimana Yesaya bisa mengerti itu? Nah, jadi saya tidak terlalu sepaham dengan sejarah ini. Ya, saya tidak terlalu sepaham dengan sejarah ini. Sama dengan yang tadi juga tidak terlalu sepaham. Saya lebih setuju ular itu adalah setan. Setan itu ular. Tidak ada kata Lucifer, yaitu berarti bukan nama pribadi, dan hanya terjemahan di King James Version yang memakai kata Lucifer. Nah, ini sejarah. Kitab ini, kitab Ayat 14 ayat 12 itu khotbah untuk orang Israel yang sedang ada di Babel. Sebelum dibuang ke Babel. Khotbah itu sebenarnya kan saya sudah 1 sampai dibagi 3. Pasal pertama sampai pasal 5 itu pendahuluan, pasal 6 panggilannya Yesaya, pasal 7 sampai pasal 30 sampai 37, 38, 39 zamannya. Itu nubuatan bahwa orang bangsa-bangsa lain akan hukum Tuhan, sama seperti orang Israel akan dihukum Tuhan, pasal 13 sampai pasal 23. Nah, teksnya juga adalah hukuman untuk bangsa-bangsa, bukan setan. Nah, anehnya sejarah bisa mengambil itu adalah asal usulnya iblis. Nah, itu yang saya tidak bisa paham. Tapi sampai hari ini karena Tuhan belum bicara, dan tidak bisa dipungkiri yang bagi saya yang penting setan ada. Tapi saya lebih cenderung setan itu memang naga itu, yang pinter itu, yang cerdik, yang diciptakan Tuhan itu. Jadi orang Pentakosta itu malu mengatakan Tuhan menciptakan iblis. Karena ada ayatnya, segala yang baik itu dari Tuhan. Kalau tidak baik itu bukan dari Tuhan. Ya kan? Iblis itu tidak baik, jadi itu bukan dari Tuhan. Katanya begitu. Menurut kita setan tidak baik, tapi menurut Tuhan harus ada setan. Bagaimana? Kalau tidak ada setan, bagaimana dia menguji kita setia atau tidak? Hah? Jadi bagi Tuhan setan itu baik, karena dia adalah alat untuk menguji. Ya, sepatu kita ini kalau bisa bicara, dia bilang ini jahat manusia ini. Dia ciptakan sepatu untuk diinjak-injak, mahal lagi. Tapi bagi kita sepatu jahat enggak? Ya kan? Bagi kita sepatu ini penolong, karena kaki kita tidak sakit keinjak dengan batu-batu. Tapi bagi dia, andai kata dia bisa bicara, dia bilang ini kalian ini jahat. Saya ini terbuat dari kulit. Ini sampai terbunuh buaya gara-gara bikin sepatu, tapi kalian hanya injak-injak. Ya kan? Nah, permasalahannya kita berpikir Tuhan itu segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik. Ya memang baik. Apakah setan itu tidak baik? Baik untuk menguji apakah kita setia atau tidak. Itu alatnya. Kenapa kita berkata, kenapa Tuhan buat pohon di taman
di tengah taman itu yang tidak boleh dimakan, harusnya tidak usah ditumbuhkan. Nah itu aturan mainnya, Bung. Iya kan? Terlalu naif kita mengatakan kalau Tuhan menciptakan setan lalu Tuhan tidak baik. Dia mau bikin dunia seperti yang dia mau. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Tuhan menciptakan setan, karena tidak ada juga ayatnya. Yang ada Tuhan menciptakan ular, tapi ular itu katanya setan, berarti ya kan? Jadi kita ya yang penting kita belajar. Bagaimana? Tambah bingung kan? Ya makanya saya bilang kitab Kejadian itu kitab yang sulit. Kejadian pasal 3 ini kitab yang sulit, tapi perlu kita pelajari. Ini secara kitab Yesaya pasal 13 sampai pasal 23 adalah kejadian saat orang Israel ada di bawah pimpinan Raja Ahaz. Dan pasal 13 sampai pasal 23 ini adalah nubuat. Belum terjadi waktu itu. Nubuat, tapi kok bisa menjadi dasar bahwa itu adalah iblis? Nah itu loh permasalahannya. Tapi zaman itu Pak, itu so bagus sekali. Tapi kalau sekarang saya ingin katakan ular itu tapi awalnya dia adalah ular naga. Jadi penafsiran yang dilakukan yang terdahulu mengenai iblis dan setan kurang bisa diterima. Maksud saya kurang bisa saya terima. Sedang tulisan kitab Kejadian dan kitab Wahyu sangat jelas menjelaskan keterlibatan ular naga tua dalam keterlibatannya sebagai setan. Nah, itu sangat jelas bagi saya seperti itu. Ya, kalian jangan cerita, nanti kalian tidak tahu. Tiba-tiba di sampingmu sudah ada setan, kau pikir tidak bukan setan. Nah, memang Babel juga adalah sejarah pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Nah ini yang saya bilang sulit juga kita pahami. Soal Raja Babel. Makanya saya bilang kitab Wahyu dan kitab Kejadian ini adalah satu kitab yang agak perlu, karena jangan kamu berpikir bahwa aku tidak perlu tahu, ini salah. Ini musuh kita. Ya. Jadi saudara lihat, memang Tuhan. Ya, Babel itu pertama-tama mereka mendirikan menara Babel yang terkenal itu. Justru disitulah Tuhan mengacaukan seluruh bahasa. Kenapa? Untuk menggagalkan rencana manusia yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Itu Babel. Iya kan? Makanya saya baca juga kitab Wahyu. Babel pasal berapa tadi saya bilang? Hah? Tidak ada yang baca. Nah, saudara lihat di kitab Wahyu pasal 18 itu Babel yang jatuh. Padahal Babel itu ada di kitab Kejadian. Itu secara ini agak ada faktanya. Jadi mau tidak mau, roh apa di sana? Roh pemberontakan. Nah kalau Anda suka berontak, Anda adalah Babel. Makanya kalau Indonesia dibalik, kalau anak itu nakal dibilang
padahal dia dicocok-cocok dengan Babel. Bahasa itu saudara, itu rohnya. Arema. Iya, Arema. Itu betul. Namanya saudara Babel itu hebat. Orang yang suka berontak dan rohnya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, perlu. Kenapa? Karena orang suka berontak itu rohnya Babel. Makanya Babel itu sampai di kitab Wahyu ada. Hai Babel, si kota besar, tempat roh-roh orang pemberontak. Kita baca tadi di kitab Wahyu pasal 18 ini. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengakui dalam sejarah. Jadi ketika disampaikan di Yesaya, yang saya tidak bisa tapi memang Babel itu secara roh itu musuh. Karena disitulah sampai di kitab susah kan untuk menafsirkannya kan? Saya juga. Makanya kita PJT pasal 3 ini saya bilang pasal seperti ini. Jadi Babel di kitab Wahyu masih dibicarakan. Nah, kitab Yesaya memang itu bicara soal Babel. Tapi kotanya Babel, Raja Babel yang akan dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena di sana roh-roh pemberontakan tersimpan, penyembahan berhala disimpan di situ terus sampai hari ini, bahkan sampai di akhir zaman di kitab Nubuat, kitab Wahyu. Makanya kadang-kadang kalau saya sama pusat kayak kemarin saya bilang ini kan sudah diberikan kita SK kemandirian gereja. Sebenarnya bagi saya banyak hal yang saya ingin tanyakan. Kok ono gereja tidak ada gembalanya? Kan saya belum ditabiskan jadi gembala karena saya harus sekolah dulu 2 bulan. Ada pentabisan gereja, tapi tidak ada pentabisan gembala. Seharusnya gereja itu ada karena ada gembalanya. Perintisan kan? Tapi saya nanti kalau berontak takutnya saya roh Babel. Nanti diusir. Hai roh Babel, enyang kau dari sini. Kan bingung saya. Tapi saya banyak sebenarnya pertanyaan. Saya bilang kami ini bukan calon gembala, kami sudah gembala. Cuman gereja kami belum diakui sebagai gereja. Tapi mereka bilang tetap, ya saya harus menundukkan diri kepada aturan yang dibuat. Walaupun banyak yang tidak bisa. Nah itu namanya bukan Babel. Tapi kalau kita terus-teruskan berlawanan nanti dipikir kita ada roh Babel. Termasuk surat-surat gereja kita ini ada banyak pertanyaan. Kenapa tidak diserahkan? Apa mereka mau bikin GPPS lagi di sini? Kan tidak mungkin, sudah ada GPPS 2 km baru boleh. Kita sudah dimandirikan menjadi gereja Tengger. Iya kan? Ini
Ini aset di Tengger. Nggak mungkin lagi mau bikin gereja lagi di sini. Kenapa tidak diserahkan saja atas nama GPPS Tengger? Tapi nanti kalau saya melawan terus, nanti dianggap ada roh pemberontakan. Jadi kita berdoa saja. Memang ada pergumulan yang harus kita doakan mengenai aset kita. Memang sudah disebut sama saya, tidak akan pernah diambil alih selama kita belum punya sendiri. Tapi kalau mau diambil juga ini cuma sedikit, separuh, karena gereja dan ini miliknya kita, bukan milik mereka. Mimbar ini sama nanti yang di samping ini, kalau toh mau diambil alih masih bisa kita ibadah di sini karena alamat kita ada di sini. Mereka tidak bisa ibadah di sini karena mereka tidak punya alamat di sini. Tapi kalau kita ngobrol terus nanti akhirnya roh pemberontakan. Tidak boleh, karena itu Babel. Lah itu loh saudara. Jadi Babel memang kalau sepanjang sejarah, Babel itu tempat roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat itu adalah antet-antetnya iblis dan setan. Makanya hati-hati, jangan suka melawan. Kalau khotbah dari depan pendeta, ada juga jemaat yang selalu nyaut, ya kan, di tempat lain bukan di sini. Ya, tidak percaya sama pendetanya. Hati-hati, saya takut ada roh Babel di situ. Setan adalah penyesat, penipu untuk menyesatkan anak-anak Tuhan dari jalan yang benar. Setan tidak bisa menghukum kita, enggak. Dia hanya bertugas untuk menjauhkan kita dari Tuhan, supaya kita bermusuhan dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang bermusuhan dengan kita, kita yang bermusuhan dengan Tuhan. Makanya dengarkan apa yang iblis katakan. Oh enggak, kamu enggak mati. Tuhan tahu kamu bisa jadi seperti Tuhan. Nah itu lihat kan, yang dibuat kita, makanya kita harus dihukum. Kenapa? Setan tidak bertindak atas kita, cuman kita dirayu supaya kita bertindak. Bisa paham? Kita dirayu supaya kita bertindak. Kita dirayu kalau kita tidak mau bertindak, kita tidak salah. Kita bisa salah karena kita bertindak. Nah itu dia. Setan tidak bisa menghukum kita. Yang bisa menghukum kita adalah Tuhan. Nah, setan dan iblis adalah penyesat supaya kita jauh dari Allah dan dibenci oleh Allah. Akhirnya kita dihukum sama Allah, bukan iblis yang menghukum kita. Nah itu dia. Lambang setan adalah ular naga, tapi Babel juga termasuk lambang pemberontakan manusia kepada Allah. Nah, pahamilah ini dengan baik. Saya sudah sampaikan sejarah, pandangan orang, tapi saya lebih suka memandangnya. Memang iblis itu adalah si ular tua, naga itu yang diciptakan oleh Tuhan, jauh lebih pintar dari segala binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Cuman dia sekarang menjadi roh yang membawa manusia tidak di luar, tidak bisa kita lihat dia, tapi kita dibujuk sama dia untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, supaya Tuhan benci dengan kita. Itulah sebabnya dia penyesat. Jadi tujuannya iblis itu adalah supaya Tuhan benci dengan kita. Makanya waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, yang dibuat itu dikasih perempuan. Perempuan cantik-cantik dikasih. Kenapa? Akhirnya mereka berzina. Perempuan itu mengajak mereka, sebelum hubungan, kalau di negeri kami ini sebelum hubungan kita harus pergi dulu ke kuil. Nah mereka di kuil itu penyembah, baru mereka hubungan dengan perempuan itu.
Nah, Tuhan sangat marah, maka Tuhan menghukum mereka. Caranya iblis gitu. Itulah strateginya iblis. Kalau kamu dengar dari hati, dari telinga, dari mata, jangan dengarkan si iblisnya. Ya, karena iblis itu memancing kita untuk dimusuhi sama Tuhan, supaya Tuhan benci dengan kita. Intinya jangan lakukan yang dibenci oleh Tuhan. Itu intinya. Jangan lakukan yang dibenci oleh Tuhan. Sebab kalau kita melakukan yang dibenci sama Tuhan, di situ iblis sedang bekerja. Roh mengikat kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah ini. Iblis adalah musuh kita. Dia ada. Entah dia di Babel, roh Babel, entah dia roh naga, yang pasti dia adalah iblis yang menjadi penyesat bagi kita. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala.